Diaspora Indonesia tidak bisa dipungkiri jadi program sukses untuk membawa timnas Indonesia berkembang lebih jauh. Kualitasnya juga ternyata nggak kalah saing dengan pemain papan atas di Eropa, beberapa termasuk dalam grade A. Terbuka, sejumlah pemain diaspora yang bergabung di 2024 masuk dalam jajaran pemain elit dunia yang berpindah ke warga negaraan. Terlebih, berbagai prestasi timnas Indonesia selama 2024 juga jadi bukti bagaimana pemain keturunan bisa mendorong pertumbuhan kekuatan skuad Garuda. Di samping itu, sejumlah pemain timnas Indonesia saat ini sedang mencari klub baru. Ole Roumanie jadi salah satu yang paling dekat, bahkan sudah OTW menuju klub barunya di Liga Inggris. Sementara Kevin Dix sedang sangat diupayakan oleh klub Liga Jerman. Klub tersebut bahkan effort melepas dua pemainnya demi mendapatkan jasa bek Indonesia. Dan Pratama Arhan yang baru aja dilepas Won juga masih berkelana mencari klub baru. Lantas klub mana yang akan jadi pelabuhan selanjutnya dan bagaimana diaspora Indonesia masuk jajaran atas? Di awal tahun 2025, kebanyakan liga-liga Eropa sudah resmi membuka bursa transfer musim dingin. Tak heran, sejumlah tim sudah mulai melakukan upaya untuk mencari pemain baru sesuai kebutuhan tim. Namun, di transfer window kali ini cukup menarik bagi kalangan pecinta timnas Indonesia. Mengingat banyaknya pemain keturunan yang juga masuk radar klub-klub elit. Sebut saja Missilkers yang diincar klub-klub papan atas seperti PSV, lalu Jesus juga sebenarnya diincar oleh berbagai klub Serie A bahkan Premier League. Namun keduanya masih punya komitmen dengan klubnya saat ini. Hubungan antara pemain dan klub nggak bisa dipungkiri memang harus ada kepercayaan penuh. Dan terkadang sejumlah pemain juga nyaman jika saling menghargai, tapi tak menutup kemungkinan untuk pindah di lain waktu sih coy. Pertama, kita bahas Ole Roumanie terlebih dahulu, pemain diaspora yang notabene belum jadi WNI, tapi sudah dinantikan aksi-aksinya bersama timnas Indonesia. Calon striker Garuda ini menjadi pemain yang sudah paling dekat dengan klub baru. Kemungkinan FC Utrecht untuk melepasnya juga besar, mengingat banyaknya pemain sayap yang menumpuk di skuad asuhan Ron Jans. Oxford United jadi klub yang paling berminat dengan Ole Roumanie. Klub yang tak jauh dari unsur Indonesia, karena dipegang oleh Erick Thohir ini menjadi yang terdepan, bahkan kabarnya sudah ada kesepakatan. Menurut laporan dari jurnalis Dennis van Laar, FC Utrecht dan Oxford United telah mencapai kesepakatan untuk Ole Roumanie. Klub kasta kedua Liga Inggris itu mentransfer sekitar 2 juta euro. Sementara itu, mengutip dari telegraph.nl, juga sama, durasi kontraknya selama 3,5 tahun. Saat ini Ole Roumanie sudah berada di Inggris untuk tes medis dan sedang negosiasi kontrak. Hasil penjualan Roumanie ini akan digunakan FC Utrecht untuk mendatangkan Sebastian Haller. Di sisi lain, Nick Nijmegen yang merupakan mantan klub Roumanie juga akan menerima upah transfer sebesar 70.000 euro sebagai kompensasi kesepakatan sejak dulu. Semua pihak bisa saling mendapatkan berkahnya dari kepindahan Ole. Tentu harapannya, penyerang berdarah Medan juga diharapkan bisa mendapatkan menit bermain yang layak di Oxford United. Marcelino Ferdinand tentunya juga akan menjadi rekan tim barunya, dan semoga semuanya bisa berkembang lebih baik lagi. Mengingat sebelumnya di FC Utrecht sebenarnya sangat potensial, tapi kurang dapat menit yang cukup. Lebih sering jadi pengganti aja, ya kan? Selanjutnya, Kevin Dix bakar besi, juga menjadi pemain yang kemungkinan pindahnya besar di bursa transfer Januari.
Setelah klub sudah mengatakan ingin berpisah dengan pemain, sebenarnya Bang Kevin mendapatkan banyak tawaran menarik dari klub-klub top Liga Eropa yang notabene klub papan tengah ke atas. Laporan terbaru menyebutkan ada 2 klub yang sedang sangat effort untuk mendatangkan Kevin Dix. Borussia Mönchengladbach menjadi salah satu yang paling bekerja keras mendapatkan tanda tangan bek timnas. Gak main-main, klub Bundesliga ini bahkan siap menjual 2 pemain demi dapat dana segar mencapai 333 miliar rupiah untuk modal membeli Kevin Dix dari FC Copenhagen. Kedua adalah Thomas van Kara dan Nathan Womo yang masuk list daftar transfer klub Liga Turki dan bisa menghasilkan pendapatan lebih. Tentunya dari sini kemungkinan Kevin Dix ke Liga Jerman sangat tinggi. Namun tidak hanya Kevin Dix, dana segar yang didapat Borussia Mönchengladbach juga digunakan untuk menggait winger FC Augsburg Ruben Vargas. Sementara itu peminat dari klub raksasa Turki Trabzonspor juga menunjukkan kemajuan besar dalam perburuan Kevin Dix. Menurut laporan karadenisdesonokta.com.tr, pelatih kepala Trabzonspor Şenol Güneş telah menyetujui transfer Kevin Dix yang diajukan oleh manajemen klub. Kini pergerakan transfer Kevin Dix di minggu-minggu ini sangat krusial. 2 klub dari Liga Jerman dan Turki tadi akan bersaing meyakinkan Kevin Dix serta FC Copenhagen. Jelas minggu ini akan jadi sesuatu tentang karir bek timnas Indonesia, ya kan? Pratama Arhan juga jadi pemain yang sedang tak diinginkan oleh klub. FC Suwon resmi mengumumkan pelepasan bek timnas Indonesia setelah kontrak semusimnya habis dan tak diperpanjang. Selama membela Suwon sendiri, Arhan hanya mencatatkan 2 penampilan dan 4 menit bermain dengan koleksi spesial 1 kartu merah. Kemungkinannya untuk Arhan sendiri masih akan berkelana bersama klub di luar Indonesia. Suami dari Azizah masih punya tekad terus abroad. Untuk itu pastinya butuh effort sendiri buat mendapatkan pelabuhan selanjutnya. Di samping itu ada juga kabar terbaru dari Elkan Bagot. Bek jangkung ini sering kali cedera hingga awalnya ada kemungkinan untuk hengkang dari Blackpool pada jendela transfer. Mengingat menit mainnya juga minim. Namun ternyata laporan terbaru menyebutkan jika pelatih Steve Bruce ingin mempertahankan Elkan sampai akhir peminjaman sampai musim 2024-2025 selesai. Juru taktik Blackpool masih mempercayai Elkan dalam proyeknya meskipun sering cedera. Dan di akhir musim, Elkan Bagot pastinya akan kembali ke Ipswich Town. Dan belum ada rencana sih coy. Entah nasib Bang Elkan belum terlalu terlihat, untungnya pelatih masih punya kepercayaan lebih. Dari sejumlah pemain Indonesia yang menjadi target utama klub top Eropa, membuktikan bagaimana kualitas dari diaspora yang bergabung dengan Indonesia bukan kaleng-kaleng kualitasnya. Ngomong soal kualitas, hal ini juga bisa dibuktikan dari nominasi sejumlah pemain Eropa yang berpindah kewarganegaraan. Di mana 3 nama punggawa Garuda, yaitu Michel Kers, Kevin Dix, dan Kelvin Verdonk, masuk dalam jajaran top 10 pemain berkualitas dari Eropa yang berpindah kewarganegaraan pada 2024 untuk membela tim nasional. Jelas terlihat makin kesini, harus makin berkualitas pemain yang ingin bergabung menjadi punggawa Garuda. Mengingat sekarang, pemain yang ingin bergabung banyak. Jadi milih yang berkualitas dan sesuai kebutuhan pastinya lebih diutamakan. Yap, terlepas dari apapun, sejumlah transfer seperti tadi
Memang jadi kesepakatan tersedia dari pihak klub maupun pemain. Kita di sini sih nyimak aja coy. Cuman bisa mendoakan yang terbaik bagi mereka yang sedang ingin mencari pengalaman baru. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.